Assalamualaikum. Kembali lagi ketemu dengan Ustazah Sherly hari ini. Masih mau dengar cerita rakyat yang lain? Pekan lalu kalian sudah mendengarkan cerita tentang Gua Karang. Kali ini Ustazah akan menceritakan tentang cerita Ande-Ande Lumut. Di suatu hari, di kerajaan Jenggala diserang oleh kerajaan musuh. Ketika peperangan terjadi, Putri Dewi Sekartaji melarikan diri, bersembunyi di suatu desa yang jauh dari kerajaan Jenggala. Untuk keselamatannya sendiri, ia menyamar menjadi orang desa dan mengabdi kepada janda kaya yang mempunyai 3 orang anak perempuan. 3 anaknya bernama Kelenting Abang, Keleting Ijo, dan Keleting Biru. Dewi Sekartaji sendiri akhirnya diberi nama oleh janda tersebut dengan julukan Keleting Kuning. Sehari-hari Keleting Kuning disuruh bersih-bersih, cuci baju, dan semua pekerjaan rumah lainnya. Di sini, janda tersebut membeda-bedakan dengan saudara-saudaranya yang lain. Sehari-hari, Keleting Kuning hanya diberi makan 1 kali saja. Sementara itu, di kerajaan Jenggala ternyata rajanya yang bernama Panji Asmarabangun telah memenangkan pertempuran melawan kerajaan musuh. Ketika peperangan sudah selesai, Raja Panji Asmarabangun menyadari bahwa istrinya telah tiada, telah kabur entah kemana. Dari sini dia berusaha untuk mencari istrinya ke sana kemari. Hingga dia mendengar kabar bahwa di suatu rumah, di suatu desa ada seseorang yang menyerupai istrinya. Tanpa berpikir 1000 kali, akhirnya Panji Asmarabangun pergi ke desa tersebut untuk mengadakan sayembara. Sayembaranya bertujuan untuk mencari istri. Di sini Panji Asmarabangun menyamar menjadi seorang pemuda yang sangat tampan bernama Ande-Ande Lumut. Mendengar sayembara tersebut, janda dan ketiga anaknya tidak menyanyiakan kesempatan yang ada. Dia bergegas menuju desa yang telah ditunjuk oleh Ande-Ande Lumut untuk mengadakan sayembara. Untuk menuju desa tersebut, janda dan 3 anaknya harus melewati sungai yang sangat dalam. Kemudian di sungai tersebut ada hewan besar. Di sini diceritakan ada yuyu kangkang namanya. Yuyu kangkang di sini menyerupai kepiting. Nah, di sini dia akan membantu siapa saja yang hendak menyeberangi sungai dengan catatan orang tersebut mau disentuh oleh yuyu kangkang tersebut. Ternyata yuyu kangkang ini adalah perwujudan dari suruhan Raja Panji Asmarabangun atau Ande-Ande Lumut. Yuyu Kangkang disuruh mengetes siapa saja yang hendak menyeberang. Ketika orang tersebut mau disentuh oleh Yuyu Kangkang, berarti gugurlah persyaratan atau gugurlah ia menjadi calon istri dari Ande-Ande Lumut. Satu persatu anak Bu Rondo atau janda tersebut mau disentuh oleh Yuyu Kangkang karena mereka ingin mendapatkan Ande-Ande Lumut atau mereka ingin menjadi istri dari Ande-Ande Lumut. Jadi mereka menghalalkan segala cara, apapun mereka lakukan supaya keinginan mereka bisa tercapai. Ketika Keleting Kuning ini sedang mencuci baju di sungai, datanglah seekor bangau
yang dapat berbicara dan menceritakan perihal sayembara tersebut. Mendengar sayembara tersebut, Keriting Kuning menjadi tertarik. Apakah mungkin itu suaminya? Dalam hatinya seperti itu. Akhirnya ia bergegas menuju ke desa yang dimaksud. Tibalah giliran Keriting Kuning berhadapan dengan Yuyu Kangkang. Berkali-kali Yuyu Kangkang menawarkan bala bantuan, tetapi Keriting Kuning menolak dengan tegas karena dia merasa bahwa dia masih mempunyai suami yang menunggunya di seberang sana. Dengan seketika, karena Keriting Kuning memang tidak ingin disentuh oleh Yuyu Kangkang, dia melemparkan tongkat ajaib yang dimilikinya. Seketika, air terbelah menjadi dua. Melihat hal tersebut, Yuyu Kangkang menjadi takut. Akhirnya dia dengan senang hati mengantarkan Keriting Kuning tanpa meminta imbalan apapun. Sampai di suatu desa, Keriting Kuning bertemu dengan pangeran yang dimaksud. Melihat istrinya masih hidup, Andi-Andi Lumut sangat senang dan membuka tabir penyamarannya. Barulah Keriting Kuning menyadari bahwa Andi-Andi Lumut itu ternyata adalah suami yang selama ini ia cari. Akhirnya, Panji Asmara bangun dan Keriting Kuning bisa bersatu kembali menjadi suami istri yang hidup bahagia. Demikian cerita Andi-Andi Lumut. Semoga bisa kalian mengerti dengan baik. Silakan mengerjakan tugas-tugas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.